Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita senantiasa bisa beraktivitas, senantiasa bisa menikmati kehidupan kita, keseharian kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tentunya tak lupa salawat serta salam hendaknya senantiasa tercurah kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat maupun pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini marilah kita sama-sama mencoba mengambil intisari atau sebuah hikmah, sebuah rahasia di balik ibadah kurban. Karena tidak terasa kita akan melaksanakan atau memasuki daripada bulan Dzulhijjah, bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan suatu suruhan kepada kita untuk melaksanakan ibadah kurban. Sebagaimana yang kita ketahui, ibadah kurban adalah ibadah yang dilakukan oleh umat muslim sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kurban tentunya melibatkan penyembelihan hewan kurban itu sendiri, yang tentunya disertai dengan niat yang tulus dan mengikuti tata cara yang ditetapkan oleh agama Islam. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya yang paling penting yang harus kita pahami bahwasanya di dalam ibadah kurban, yang pertama adalah orang yang berkurban tentunya haruslah orang yang sudah balik beragama Islam dan tentunya berakal. Kemudian yang kedua tentunya yang harus diperhatikan adalah binatang atau hewan yang akan dikorbankan itu sendiri, atau hewan yang akan dijadikan hewan kurban untuk disembelih. Sebagaimana yang kita ketahui, tentunya agama kita mengatur bagaimana ketentuan dan syarat daripada hewan yang akan disembelih itu tidak kurang daripada usia 2 tahun. Nah, jadi hewan yang disembelih bisa kambing, bisa domba ataupun sapi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran menyampaikan, yaitu di dalam surat Al-Kautsar yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Fasholli lirabbika wanhar, yang artinya dirikanlah sholat karena Allah dan berkurbanlah. Di dalam ibadah kurban, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah di dalam ayat tersebut, Allah mensyariatkan kepada kita tentang ibadah yang agung, yaitu ibadah sholat yang digandengkan dengan ibadah kurban. Dan tentunya sebagaimana kita ketahui bahwasanya sholat itu adalah ibadah yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Dengan digandengkannya ibadah besar ini menunjukkan bahwasanya ibadah kurban itu atau
kurban itu sendiri adalah ibadah yang sangat besar. Artinya apa? Berkurban adalah menyembelih hewan kurban di jalan Allah sebagai bentuk dari pengorbanan kita yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengandung ataupun mewujudkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita mengetahui tentang sejarah daripada kurban itu sendiri sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Allah memerintahkan kepada beliau, mewahyukan kepada beliau, mengamanahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anak beliau yaitu Ismail. Padahal sebagaimana kita ketahui Ismail itu adalah anak daripada Nabi Ibrahim yang sangat-sangat dinanti-nantikan kehadiran, anak yang sangat dicinta, anak yang sangat diberikan kasih sayang yang luar biasa oleh Nabi Ibrahim. Tapi pada kenyataannya ketika Allah menghendaki Nabi Ibrahim menyampaikan ataupun menunjukkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tulus ikhlas, menyampaikan kecintaan dan ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu diwahyukan, diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Dan dengan segala kecintaan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim, perintah itu pun dilakukan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwanya. Jadi dari gambaran itu tentunya kita melihat bahwasanya berkurban adalah wujud daripada pengorbanan kita untuk menghindari atau menghilangkan daripada kebahagiaan duniawi kita, untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan dan ketundukan. Ketika kita mampu untuk memberikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pun pasti akan memberikan sesuatu yang istimewa, sesuatu yang indah, sebagaimana apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi tentunya kita senantiasa berusaha mengambil hikmah, bisa mengambil suatu pembelajaran daripada ibadah kurban itu, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan sampai kepada Allah darah maupun daging sembelihan yang kamu sembelih, tidak akan sampai kepada Allah, karena Allah tidak butuh makanan, Allah tidak butuh pemberian dari manusia. Tapi yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari hati. Jadi tentunya ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk berkurban, bukan untuk menghabiskan daripada harta kita, atau bukan untuk menghamburkan harta kita, bukan untuk menjadikan uang kita habis dengan menyembelih hewan kurban tersebut. Tapi makna berkurban sejatinya adalah mengorbankan apa yang paling berharga dari apa yang kita miliki, atau apa yang paling kita punya daripada urusan-urusan dunia, dalam rangka mendahulukan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna berkurban adalah berjuang untuk menundukkan hawa nafsu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuktikan keikhlasan kita, kesungguhan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hikmah
terbesar tentunya ketika disyariatkannya ibadah kurban kepada kita kaum muslimin dan muslimat semuanya, bahwasanya ibadah kurban itu adalah menundukkan hawa nafsu kita, menundukkan hawa nafsu kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengorbankan segala sesuatu yang diinginkan oleh jiwa kita. Apa yang kita miliki, apa yang kita punya, kita korbankan hanya semata-mata untuk menundukkan hawa nafsu kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendahulukan segalanya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan artinya ibadah kurban yang kita lakukan harus tentu diiringi dengan keikhlasan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapapun kita dengan kelebihan harta yang seberapapun, mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan orang-orang yang senantiasa bisa menundukkan hawa nafsu kita untuk semata-mata mendahulukan kepentingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi pemirsa dimanapun Anda berada. Dan tentunya akan kita lanjutkan pada segmen yang kedua, menjawab pertanyaan daripada pemirsa TV Tabalong dimanapun Anda berada. Ada beberapa pertanyaan dan dari pemirsa TV Tabalong mengenai ibadah kurban ini. Yang pertama, hewan kurban jadi tunggangan di Siratal Mustaqim kelak, benarkah? Jadi ketika kita berbicara tentang hewan kurban yang menjadi tunggangan nantinya di Siratal Mustaqim, benar atau tidak, itu tentunya kita tidak bisa mengatakan secara pasti. Apalagi kalau kita bersandar atau mencari sebuah hadis yang menyatakan bahwasanya di situ dikatakan perbaikilah ibadah kurbanmu karena dia yang akan menjadi tungganganmu di Siratal Mustaqim. Jadi kalau kita melihat dari beberapa hadis itu, tentunya dari segi periwayatan pun tidak bisa dijadikan atau diambil daripada sumber apa istilahnya kekuatan kita. Jadi pada intinya ketika kita berkurban, yang paling penting tadi yang harus kita perhatikan adalah niat kita di dalam berkurban itu apa. Artinya manakala niat kita adalah semata-mata untuk menunjukkan pengorbanan kita, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang setinggi-tingginya dengan mengorbankan harta yang kita miliki untuk dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Nah tentunya daripada itu Allah akan memberikan balasan yang luar biasa. Allah pasti akan memberikan balasan yang setimpal dengan apa yang sudah kita niatkan. Jadi pada intinya mau apapun itu, ketika kita berkurban, maka niat yang paling utama adalah semata-mata kita menundukkan hawa nafsu kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya itu yang akan mengiringi daripada balasan Allah Subhanahu wa ta'ala nantinya di akhirat kelak dengan balasan yang sangat-sangat luar biasa. Kemudian dari pertanyaan yang kedua, yaitu apakah diperbolehkan untuk berbagi hasil kurban
melaksanakan kurban sendiri. Artinya manakala kita berkurban, kemudian daging hewan sembelihan itu kita bagikan kepada orang yang tidak mampu berkurban, dan itu memang adalah sesuatu hal yang disyaratkan di dalam ibadah kurban. Artinya daging kurban itu memang harus kita bagikan kepada orang lain yang katakanlah tidak mampu, atau dalam bahasa agama adalah orang-orang fakir dan miskin yang ada di sekeliling kita. Jadi diperbolehkan tentu saja untuk membagi daging kurban daripada kurban yang kita laksanakan itu untuk orang lain. Dan memang kita tidak boleh, artinya orang yang berkurban tidak boleh melebihi daripada sepertiga dari daging kurban itu sendiri. Mungkin itu salah satu jawaban dari beberapa pertanyaan pemirsa TV Balong terkait dengan masalah kurban tadi. Jadi pada intinya hikmah atau pelajaran yang dapat dipetik dari pelaksanaan kurban itu tiada lain bahwasanya kita berusaha untuk menumbuhkan kecintaan kita, menundukkan kecintaan kita kepada duniawi untuk mendahulukan kepentingan atau kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Demikian pemaparan tentang ibadah kurban, hikmah daripada ibadah kurban yang kita laksanakan tentunya pada bulan Zulhijjah, dan beberapa jawaban dari pertanyaan pemirsa TV Balong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberi manfaat kepada pemirsa TV Balong dimanapun Anda berada. Salah hilaf, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.